sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Tengah yang diwakili oleh Bapak Irwasda Polda Jawa Tengah, yang kami hormati para tamu undangan, Ketua DPRD Jawa Tengah, Kajati Jawa Tengah, KBNNP Jawa Tengah, Kalapas Kedung Pane Jawa Tengah, dan kami hormati Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Kabid Humas Polda Jawa Tengah, yang kami hormati Dirtahti, dan yang kami hormati Ketua Geram Jawa Tengah. Dengan mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020. Assalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti hasil ungkap kasus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat menyadarkan kami akan ancaman dan bahaya narkoba yang saat ini begitu marak, yang mengancam generasi muda dan masyarakat saat ini. Kita semua, selamat pagi. Yang kami hormati Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Dr. Beni Gunawan. Selamat pagi Bapak. Pada yang terhormat Kapolda yang pada pagi hari ini diwakili oleh Irwasda Polda Jateng, Pak Kombes Pol Marsudi. Yang kami hormati Dir Narkoba Polda Jateng, Kabid Humas dan Kabid Kepala Lapor, bahwa pagi hari ini ada pemusnahan narkoba yang mana telah diupayakan di begitu setiap harinya teman-teman dari kepolisian maupun dari BNN berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah peredaran narkoba, yang bahwa narkoba, kalau kita lihat sekarang ada pandemi COVID-19, sebetulnya hampir sama, membunuh. Jadi kalau usaha dari teman-teman ini kami apresiasi sebagai wakil rakyat, mewakili rakyat Jawa Tengah. Terima kasih Bapak-Bapak, dan kami tetap mendorong usaha bagaimana narkoba di Jawa Tengah ini minimalkan peredarannya, apabila mampu malah justru bagaimana menghilangkan narkoba ini di dunia, karena begitu bahayanya narkoba bagi generasi penerus bangsa, bahwa negara ini akan kuat kalau generasi mudanya juga kuat. Untuk itu pada pagi hari ini kami sempatkan hadir dalam rangka pemusnahan narkoba, karena kami juga mendorong pemerintah daerah, mudah-mudahan ini nanti selesai di tahun ini, membuat perda tentang narkoba. Bapak Ketua DPRD yang mewakili Kajati, Kalapas, Semarang, Dir Narkoba, Karohumas, para hadirin media cetak dan elektronik yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi hari ini kita akan melaksanakan pemusnahan, ya, di hadapan para media cetak elektronik. Kita melihat bahwa dari berbagai institusi hadir di sini, ini menunjukkan bahwa sinergitas kita tetap kompak dalam memerangi narkoba di wilayah kita ini, ya. Situasi pandemi COVID-19 ini ternyata tidak berhenti sampai di sini. Terbukti Direktorat Narkoba dalam hal ini Polda Jateng telah mengungkap kasus yang cukup spektakuler yang ada di wilayah kita ini berkat kerjasama kita semua, berkat sinergitas kita semua. Untuk itu saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD yang mewakili masyarakat
yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sekarang ingin menggiatkan suatu gerakan dengan regulasi yang sedang kita susun, yaitu perda, yang barangkali perda ini menjadi contoh untuk perda di seluruh Indonesia. Yang sementara ini kalau kita melihat peta jaringan, masih peredarannya ini kita melakukan kegiatan di hulu, ya. Nah, karena sindikat itu adanya di luar negeri. Sementara yang kita ungkap masih kelas-kelas dari kurir, ya, dari pengedar, namun sindikatnya berada di luar negeri. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini yang baik ini saya ingin sampaikan hal yang tadi, yang terpenting adalah bagaimana menekan peredaran narkoba di wilayah kita ini. Barangkali itu aja yang ingin saya sampaikan, karena masih banyak yang akan diberikan oleh Pak Irwasda dalam kesempatan pemusnahan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Kapolda yang sedianya beliau akan hadir di tengah-tengah kita untuk melaksanakan kegiatan acara pemusnahan barang bukti narkoba ini. Karena ada kegiatan yang bersamaan, maka beliau tidak bisa hadir dan memerintahkan saya untuk mewakilinya. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan sambutan Kapolda Jawa Tengah yang selengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih, selamat pagi Bapak Matur nuwun kawulipun. Kemudian Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, terima kasih Pak Beni yang juga hadir. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atau yang mewakili Kepala Lapas Kelas 1 Gedung Pane, terima kasih Pak. Dires Narkoba, Kabid Humas dan Kabid Lapor yang juga hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini pada acara. Kasus narkoba semakin banyak serta sulit untuk dihentikan. Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan Satreskrim Narkoba Polres Jajaran telah melakukan upaya pemberantasan narkoba. Kondisi pandemi COVID-19 ternyata juga tidak menyurutkan para bandar narkoba untuk melakukan kejahatannya. Terbukti dari kegiatan operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Ditres Narkoba pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2020 yang mana telah berhasil menangkap 3 tersangka, yaitu CG, AM, dan AMK dengan keseluruhan barang bukti yang berhasil disita sebanyak 9,1 kg sabu dan 5.708 butir ekstasi. Kegiatan tersebut dilakukan atas kerjasama yang sangat baik antara Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah, Kalapas Kelas 1 Gedung Pane, dan juga tentu saja sinergi dengan BNNP dan instansi terkait. Meskipun penangkapan para pelaku dan bandar sudah dilakukan, namun kenyataan peredaran narkoba masih cukup tinggi. Untuk itu perlu ditingkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan sehingga akan diperoleh hasil yang optimal. Para hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri arahan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapapun yang terlibat penyalahgunaan narkoba, baik itu masyarakat maupun aparat, harus ditindak tegas. Kemudian penekanan yang kedua, mengembangkan sistem deteksi dini
dan daya tangkal terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 3. Tingkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rekan-rekan tadi sudah mendapat pernyataan dari Pak Ketua DPRD bahwa akan ada perda dan lain sebagainya. Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas antara pemangku atau petugas. Yang sambutan saya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil sampling aja satu-satu. Tablet yang berwarna ini loh, warna hijau yang diduga ekstasi atau inex, nanti akan kita ambil sedikit, kita taruh di dalam cawan plate, kemudian kita tetesin dengan reaksi Marquis. Nanti apabila ada reaksi berwarna berubah menjadi biru gelap, maka mengindikasikan bahwa betul ini adalah ekstasi golongan 1. Kita lihat sama-sama, nanti barang bukti ini setelah kita tetesin dan bereaksi, yang kita gunakan di sini adalah Marquis test dan Simon test. Dipakai buat Marquis. Ya, kita tesin dengan Marquis test. Kristal bening ini kita tetesin Marquis test akan bereaksi langsung jadi brown, coklat menyala. Saya bikin ke Bapak ini. Izin rekan-rekan, izin Bapak. Langsung bereaksi. Bisa tunjukkan Pak? Coklat gelap. Ini mengindikasikan bahwa ini betul golongan metamfetamin atau narkotika golongan 1. Jadi barang bukti ini adalah betul metamfetamin. Dan tablet hijau ini setelah tetesin dan bereaksi Marquis test, warnanya langsung berubah menjadi biru gelap, mengindikasikan bahwa ini adalah betul metilen dioksimetamfetamin (MDMA) dan termasuk dalam narkotika golongan 1. Ya, ini kita tes dengan Simon test berwarna biru, mengindikasikan bahwa barang bukti adalah narkotika. Izin dibuka sini Pak. Tahan Bu, angkat. Tahan dulu. Ya cukup. Atau rekan-rekan media ada yang pengen sampling mana dari barang bukti ini? Cukup ya? Ya, angkat ini ya.
saya ingin menjelaskan keberhasilan Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah di dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang tadi baru saja barang buktinya kita musnahkan bersama. Ini adalah pengungkapan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih pukul 21.00, di mana anggota bisa menangkap atas nama tersangka CG dengan barang bukti kurang lebih 100 gram. Ini semula adalah akan diletakkan di depan lapas. Kemudian dari penangkapan tersangka CG ini dilakukan pengembangan, ternyata barang bukti yang lain masih tersimpan di salah satu kamar hotel. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar hotel dan di sana berhasil menangkap tersangka yang lain dengan inisial AM dan AMK. Dan di dalam kamar tersebut ternyata tersimpan kurang lebih 8,1 kilogram atau 8.101 gram sabu-sabu dan 5.078 butir ekstasi. Itulah rekan-rekan dari pengungkapan tersebut. Inilah tadi barang bukti kita sudah lakukan pemusnahan. Jadi kita bisa menangkap 3 tersangka atas nama CG, AM dan AMK. Kira di Direktorat Narkoba atau penyidik akan menetapkan para tersangka dengan pasal 114 ayat 2, kemudian 112 ayat 2 dan pasal 132 dan 132 ayat 1 untuk pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Saya kira demikian, mungkin ada yang ditanyakan. Rencana mau dicarikan di mana? Hukumannya dan diancam hukuman dan bisa mungkin karena itu barang bukti yang kita temukan rencananya akan diletakkan di depan lapas dan nanti di situ akan ada pengambil dan ini adalah hasil kerjasama dengan lapas sehingga kita bisa melakukan pengungkapan hal ini. ancaman hukumannya dan tidak, ini di dalam kamar yang ditemukan di suatu hotel ini adalah menurut pengakuan tersangka milik C. C ini masih proses DPO pencarian dari penyidik orang luar. Karena ini barangnya diangkut melalui kapal. Menurut pengakuan tersangka, para tersangka, barang ini masuk ke Jawa Tengah dengan menggunakan kapal, dengan dikemas koper kemudian dikirim dan dimasukkan di hotel. Kemudian ada orang lain yang disuruh untuk mengambil dan mengedarkan, tetapi belum sempat diedarkan, baru tadi yang 100 sekian gram yang indikasi akan ditaruh di satu tempat ini bisa oleh penyidik tidak dilakukan pengungkapan. Ini ada tangkapan 3 lagi tadi malam, jadi sudah meningkat minggu kemarin sudah 170 kasus, sekitar 170 kasus. Yang tadi malam saja sudah ada 4 tersangka tadi malam ya, tapi masih dalam tahap penyidikan. Ya. Jumlahnya sekitar 256. Ya.